wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah Sehat, sehat, Bu. Bu. Alhamdulillah. Baik. Ibu cek hadirannya dulu ya. Nur Ajijah. Hadir, Bu. Ya, hadir. Nur Sito. Hadir, Bu. Zulfi. Hadir, Bu. Nah, hadir semua ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang teks deskripsi. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita, yaitu setelah melihat teks contoh deskripsi, peserta didik diharapkan mampu menganalisis struktur teks deskripsi dengan baik dan benar. Nah, Ibu punya pertanyaan nih kepada kalian. Pertanyaan pertama, apa itu teks deskripsi? Siapa yang bisa jawab? Saya, Bu. Ya, silakan Cijah. Saya, Bu. Ya, boleh. Siapa, Bu? Nur Ajijah, boleh Nur Ajijah. Saya Saya, pernah Ibu. dengar kalau teks deskripsi adalah teks yang mendeskripsikan sesuatu, Bu. Contohnya tempat atau benda. Makasih, Bu. Ya, benar. Silakan Zulfi, mau menambahkan? Teks yang menggambarkan sesuatu fenomena yang ada di sekitar, Bu. Ya, betul. Jadi teks deskripsi itu merupakan teks yang berisi gambaran mengenai sesuatu yang akan dideskripsikan. Bisa itu tempat atau sesuatu yang ada di sekitaran kita. Nah, untuk pertanyaan kedua, mengapa tes deskripsi itu penting bagi kita? Silakan Nursito. Iya, Bu. Karena ini, Bu, supaya lebih jelas, Bu, untuk menjelaskan sesuatu yang akan dijelaskan atau Oke, dideskripsikan. boleh. Ada yang lain yang mau menambahkan? Ada yang mau menambahkan? Cukup, Bu. Ya, jadi sebenarnya tes deskripsi itu penting karena di dalam tes deskripsi ini biasanya memberikan gambaran yang jelas dan detail mengenai tempat, objek, orang, atau kejadian. Teks deskripsi ini penting karena tes deskripsi ini mampu membantu pembaca atau pendengar untuk membayangkan atau merasakan apa yang sedang dilihatnya atau sesuatu yang sedang dijelaskannya. Kemudian pertanyaan ketiga, ada yang bisa jawab? Kurang tahu, Bu. Nah, yang ketiga ini ada apa saja unsur dari teks deskripsi. Unsur dari teks deskripsi ini sendiri biasanya terdiri dari objek, kemudian ada ciri-ciri, dan juga suasana serta urutan teks deskripsi. Nah, berdasarkan tujuan pembelajaran kita tadi, yaitu kita akan menganalisis mengenai struktur teks deskripsi dengan baik dan benar. Jadi materi kita hari ini adalah tentang struktur teks deskripsi. Coba yang Deskripsi, Bu. pertama dibacakan, Zulfi. Baik, Bu. Oleh siapa, Jadi, Bu? Zulfi. baik. Struktur teks deskripsi, yang pertama ada struktur identifikasi. Struktur identifikasi adalah bagian awal dari teks deskripsi yang berisi pengenalan nama objek, makna nama, lokasi, sejarah lahirnya, atau gambaran umum lainnya tentang objek yang dideskripsikan. Misalnya, kamu memiliki objek pantai, kamu bisa menginformasikan nama dan lokasi dari pantai tersebut. Kamu dapat menuliskan betapa terkenalnya pantai itu. Ya, sudah, Ibu. Ya, terima kasih Zulfi. Jadi, seperti yang kita ketahui bahwa
dalam identifikasi ini, struktur ini merupakan bagian awal dari teks deskripsi. Nah, biasanya di dalam struktur identifikasi ini berisi mengenai pengenalan nama objek, kemudian makna nama, lokasi, sejarah lahirnya, atau gambaran umum mengenai objek yang akan dideskripsikan. Nah, misalnya nih, kalian mendeskripsikan tentang objeknya pantai. Nah, kalian bisa menginformasikan nama pantainya apa, kemudian lokasi pantainya di mana, kemudian kalian juga bisa menuliskan apa sih alasan terkenalnya pantai tersebut. Bisa dipahami? Bisa Bu. Yang selanjutnya itu ada deskripsi bagian. Silakan dibacakan, Nursito. Bu. Deskripsi bagian. Struktur deskripsi bagian adalah gambaran rinci dari sudut pandang penulis tentang suatu objek. Penulis menggambarkan apa yang telah ia lihat, dengar, dan rasakan selama mengamati objek pilihannya. Jadi pada bagian ini, penulis bisa menggambarkan tiap bagian yang ada di objeknya. Misalnya, ketika mendeskripsikan pantai, kamu bisa menggambarkan bahwa pantai merupakan tempat yang sangat indah dengan deburan ombak yang ramai. Tetapi udaranya sangat panas, sehingga membuatmu harus terus memakai topi agar tetap bisa menikmati pemandangan. Kamu juga bisa mendeskripsikan kondisi pasir dan keadaan saat senja di pantai. Ya, Nah, terima Bu. kasih, Nursito. Nah, pada deskripsi bagian ini, struktur gambaran sudah lebih rinci daripada identifikasi sebelumnya. Nah, jadi penulis di sini sudah menjelaskan tentang suatu objek. Nah, penulis menggambarkan apa sih yang ia lihat, kemudian apa yang dia dengar, dan apa yang ia rasakan. Jadi, penulis sudah lebih spesifik menggambarkannya di sini. Nah, contohnya seperti yang disebutkan tadi, misalnya mendeskripsikan pantai. Nah, kamu bisa menggambarkan bahwa pantai merupakan tempat yang indah. Berarti bisa kita lihat kan? Kemudian di sini ada penggambaran bahwa merupakan tempat yang indah dengan deburan ombak yang ramai, berarti suara deburannya, kemudian udaranya yang sangat panas, kita bisa merasakan, kemudian sehingga membuat setiap orang harus memakai topi agar tetap bisa menikmati pemandangan tersebut. Jadi di dalam deskripsi bagian ini, penjelasannya sudah lebih spesifik. Bisa dipahami? Nah, struktur yang terakhir itu ada struktur kesimpulan atau kesan. Silakan Nur Azizah dibacakan. Baik, Bu. Simpulan atau kesan. Struktur simpulan atau kesan adalah bagian yang berisi kesimpulan atau kesan hasil pengamatan penulis terhadap objek. Namun, bagian ini bersifat opsional, artinya boleh dituliskan atau tidak. Contohnya, meskipun pantai ini indah, tetapi masih banyak pengunjung yang membuang sampah sembarangan. Sudah, Bu? Ya, terima kasih Nur Azizah. Nah, yang terakhir ini adalah struktur deskripsi berupa simpulan atau kesan. Nah, dalam struktur ini biasanya berisi tentang kesimpulan atau kesan dari hasil pengamatan penulis terhadap sebuah objek. Nah, jadi walaupun bagian ini bersifatnya operasional, tetapi boleh dituliskan ataupun tidak. Contohnya, meskipun pantai ini indah, tetapi masih banyak pengunjung yang membuang sampah sembarangan. Nah, jadi struktur ini sebenarnya sudah dikatakan tadi bahwa dia bersifat opsional, jadi bisa dituliskan, bisa tidak. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Nah, jadi materi kita ada 3 itu. Sekarang Ibu mau nanya ke kalian, apakah kalian ada yang belum dimengerti? Paham, Bu. Oke. Nah, silakan diperhatikan gimana. Silakan kalian perhatikan terlebih dahulu. Di sini ada lembar kerja peserta didik. Ada di layar kalian?
Ada, Bu. Nah, berhubung kita berada di Indramayu, jadi Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai lembar kerja peserta didik kita. Nah, ini merupakan penugasan yang akan kalian lakukan. Yang pertama, kalian nanti tulis terlebih dahulu nama siswanya. Jadi nama dari masing-masing kalian silakan ditulis. Kemudian ditulis kelasnya. Nah, ini ada petunjuk dalam pengerjaan. Yang pertama, kalian harus membaca terlebih dahulu teks deskripsi tentang objek wisata yang berjudul Pantai Balongan Indah, karena kita ada di Indramayu kan. Kemudian kalian mengerjakannya secara individu. Dan yang terakhir, kalian bisa membaca penggalan-penggalan teks deskripsi yang telah disajikan, kemudian ditentukan strukturnya. Jadi kalian baca dulu penggalan-penggalannya, nanti kalian sajikan dalam bentuk strukturnya. Oke. Nah, ini contohnya. Di sini ada Pantai Balongan Indah Indramayu. Ini contoh teks deskripsinya. Nanti silakan kalian kerjakan sesuai perintah yang tadi sudah Ibu bacakan. Bisa dilihat di sana ada? Ada, Bu. Oke. Mohon maaf suaranya. Setelah iya, gimana Mbak Jiza? Apakah hanya di saya saja? Bagaimana Nur Aziza? Putus-putus? Di teman-teman yang lainnya jelas? Suaranya putus-putus Nur Aziza. Oh, ya lanjut aja, Bu. Oke. Nah, ini merupakan contoh teksnya. Coba kalian pahami, kalian baca, nanti kalian kerjakan sesuai sesuai dengan perintah yang tadi sudah Ibu jelaskan. Nanti untuk dari segi pengumpulannya, kalian bisa mengumpulkan melalui link Google Drive yang akan Ibu kirim di grup kelas ya. Baik, Bu. Bu izin bertanya, Bu. Iya, boleh, silakan. Ini, Bu, untuk pengerjaan itu kan berarti kita tinggal menentukan ya, Bu, mana yang termasuk struktur bagian, misalnya mana yang termasuk ke kesimpulan, atau yang termasuk tadi yang struktur pertama. Iya Nursito, jadi nanti kalian tinggal menentukan bagian-bagian strukturnya karena teksnya kan sudah Ibu berikan. Jadi nanti dalam teks ini kalian tuangkan dan kalian bagi bagian-bagian mana yang termasuk dalam struktur yang udah kita bahas tadi. Ya, siap, Bu. Makasih, Bu. Ya, ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup? Saya, Bu, saya. Ya. Ini Baik, untuk penulisannya refleksi. saya Gimana? mau bertanya, Bu. Ini untuk Iya. penulisannya di Word apa di media lain, Bu? Nah, untuk penulisannya kalian bisa berinovasi melalui Canva, kemudian bisa juga melalui Word. Oke, Bu. Baik, makasih. Iya, sama-sama. Bu, Iya, boleh. Mbak Jijah dulu dah. Jabatan PTPS itu. Saya tidak bertanya. Bu, Iya, boleh. untuk itu, Bu, untuk teks deskripsinya nanti kami akan mendapatkan nggak, Bu, dibagikan kan, Bu? Iya, nanti akan saya share di grup ya. Siap, Bu. Makasih, Bu. Ya. Ada lagi? Oke. Cukup, Bu. Oke. Sudah paham kan? Jadi Paham. jadi untuk refleksi pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan mengirimkan link kepada kalian untuk kalian isi refleksi kita pada pembelajaran pada hari ini. Kemudian penugasannya Ibu beri waktu 3 hari. Ibu akan pantau di dalam Google Drive, Google Form. Jadi nanti kalian silakan upload ke sana.
Dan itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Apabila ada kesalahan Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.